Dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti kami siapkan 3 segmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tentu saja melengkapi tema bahasan kita tentang ghibah melalui media sosial. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mawardi. Silakan Pak Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawardi Pak ya. Terkait dengan medsos perandaran menyebarkan air, yang saya tanyakan bagaimana peranan media sosial baik itu elektronik maupun cetak berkaitan dengan pengendalian bahwa sekarang media sosial sebagai sarana konsumsi yang sangat banyak digarap orang untuk menyebarkan ini. Oleh karena itu saya minta penjelasan tentang peranan dari media sosial ini terkait dengan konsumsi dari penyebaran air. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang membuka aib orang lain melalui media sosial. Dan kita akan ulangi pertanyaan yang akan dijawab oleh Abi. Kalau kita perhatikan media sosial sesungguhnya adalah barang mati yang membuatnya hidup. Bisa menjadi baik buruk adalah tangan yang memecatnya, yang mengendalikannya. Nah, pertanyaan Pak Mawardi tadi, bagaimanakah peran media sosial juga untuk mengatasi masalah membuka aib orang melalui media sosial juga, Abi? Ya, benar Mas Agung. Sosial media ini seperti pisau. Kalau dipegang oleh seorang pembunuh, dipakai membunuh. Tapi kalau dipakai seorang ustadz, bisa digunakan menyembelih kurban. Dipakai ibu-ibu bisa memotong-motong daging-daging untuk dimasak di dapur. Nah, sosial media juga demikian. Tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang seorang penipu dipakai untuk menipu. Kalau yang megang seorang ustadz dipakai untuk nge-share ceramah-ceramahnya. Jadi sosial media ini adalah sarana yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja. Inilah wilayah pertarungan kita. Di zaman Nabi ada perang Badar, sekarang ada sosial media. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang bejat menggunakannya, yang baik menggunakannya. Jangan tinggal diam. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang disebar oleh orang-orang buruk menjadi hilang, tertindih oleh apa yang kita sebarkan. Nah, itulah dia peranan kita. Sepanjang zaman kita tetap akan berbicara tentang manusianya. Sosial media hanya alat, tapi manusianya yang telah menggunakan itu yang paling penting kita isi. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak, ayo kita isi diri kita untuk kita menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Apa kata para ulama? Al-qubu yanduhu bima fih. Gelas itu memberikan apa yang ada di dalamnya. Ketika gelas berisi air, memberikan air. Ketika gelas berisi kopi, akan memberikan kopi. Sama, kita tergantung isi kita. Kalau isi kita ini hadis, maka kita nge-share hadis. Isi kita tafsir, nge-share tafsir. Isi kita ceramah, kita nge-share ceramah. Sebaliknya, orang yang isinya kotor, maka yang dia share adalah keburukan, fitnah, dan sebagainya. Ayo kita sama-sama menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya orang-orang yang menyebarkan keburukan di sosial media itu tertutup oleh kebaikan-kebaikan kita sebarkan. Semoga Allah berkahi. Nah, Habib, kalau kita lebarkan, ketika kita berbicara adab dalam menulis melalui media sosial, seringkali justru nasihat itu di-counter dengan kata-kata mereka sendiri yang akhirnya menjadi dialog yang tidak produktif. Lantas bagaimanakah solusinya, B? Bagaimana menghadapi orang-orang yang bodoh, yang mereka itu sebetulnya bukan mencari kebenaran, tetapi mereka memang untuk menyebarkan fitnah. Allah berfirman, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau ada orang yang dia mengajak kepada kamu berdialog dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, kata Allah, lewatin aja, nggak usah kamu layanin. Karena membangunkan orang yang pura-pura tidur itu capek, Pak. Memberikan pemahaman orang yang tidak mau paham itu lelah, Pak. Makanya kita bangun orang yang tidur aja, orang yang mau belajar kita ajarkan, ada pun orang yang membuat fitnah kita lewatin aja. Seperti itu cara menyikapinya. Masya Allah, terima kasih Abi, sangat jelas sekali jawaban dari beliau dan